Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan ZA Entertainment. Kali ini ZA Entertainment akan ngobrol-ngobrol santai di sebuah kafe kopi yang berada di kota Semarang. Kali ini ZA Entertainment akan membahas tempat-tempat angker yang berada di wilayah kota Semarang. Dan kali ini saya ditemani oleh teman-teman yang berada di belakang kamera. Nanti akan memberikan pertanyaan kepada saya untuk saya jawab seputar tempat-tempat angker di Semarang. Tetap ikuti terus Cekidot. Yo, what's up friend? Kembali lagi dengan ZA Entertainment. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas satu persatu tempat yang paling angker di kota Semarang. Yang pertama, apakah itu yang menempati posisi pertama yang terangkat di kota Semarang? Apa, Bos? Jadi yang menempati tempat paling angker di kota Semarang adalah Lawang Sewu. Lawang Sewu udah terkenal di seluruh Indonesia, mungkin sampai Iya. negara ya, coy. Iya. Jadi Lawang Sewu ini dibangun sejak tahun 1904. Dibangun oleh Belanda yang dulu difungsikan sebagai kantor jawatan kereta api Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan DKARI. Oh. Sampai kok bisa angker itu? Lu bisa dikatakan angker itu sebagai Kayaknya kalau nggak salah itu ada apa, penjara jongkoknya juga, ada ruang penyiksaan juga. Iya, benar sekali teman-teman. Jadi Lawang Sewu itu memang dulu digunakan sebagai tempat penyiksaan pada zaman penjajahan Belanda. Belanda dan juga Jepang. Iya. Jadi waktu Jepang menguasai Indonesia, Iya. Belanda kan menyerah itu. Iya. Jadi tentara-tentara Belanda itu dimasukkan ditahan di Lawang Sewu, itu jurang bawah tanah. Iya. Di ruang Dan bawah disiksa. tanah. Disiksa. Juga ada warga pribumi juga. Ya, jadi gini teman-teman, jika warga pribumi yang tidak menurut kepada pemerintahan Jepang maupun Belanda itu akan disiksa di dalam Lawang Sewu. Bahkan Belanda tidak segan-segan teman-teman. Warga pribumi itu juga mendapatkan perilaku yang sangat mengenaskan sampai mengalami kematian, bahkan dipenggal kepalanya. Yang mengenaskan nanti jangan sampai kalian ditinggalkan pacarnya. Itu jangan sampai teman-teman, jangan sampai kita mengalami kebucinan gara-gara pacar, itu jangan sampai. Dan juga ada fakta yang unik di Lawang Sewu, banyak yang orang nggak tahu ya, soal itu ada sumur yang dibuat untuk apa namanya, mengubur Iya, korban-korban itu. yang itu sumurnya itu berletak di depan dari Lawang Sewu itu teman-teman. Pokoknya ada di tempat depan Lawang Sewu itu. Iya, nanti ada sebuah bangunan itu di dalamnya ada Itu sumur. kedalamannya sekitar 800 meter gitu. Iya teman-teman. Oke, yang Oke, yang kedua kedua. langsung. Yang kedua. Jeng 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 jeng. Yang kedua adalah Yang kedua adalah Tanjakan Gombel. Tanjakan Gombel, bener sekali teman-teman. Tanjakan Gombel. Jadi Tanjakan Gombel ini adalah salah satu tempat yang paling angker di kota Semarang. Kita masuk ke itu. Ini Indonesia tuh. Iya, jadi ini juga pernah masuk ke on the spot teman-teman. Jadi ini bukan berbentuk bangunan atau seperti monumen, bukan ya teman-teman. Bukan seperti Lawang Sewu. Ini berbentuk seperti jalan tanjakan yang berada di Bukit Gombel. Wilayahnya itu dekat dengan Jalan Ngesrep. Tuh teman-teman. Kamu tahu nggak kok bisa dinamakan Gombel itu daerah di mana? Gombel. Karena di tengah-tengah bukit itu ada suatu. Ini banyak orang yang nggak tahu loh. Iya, Masyarakat Praja. banyak Tanya. suatu bangunan. Gombel itu berasal dari kata, WW Gombel. Bukan. Apa? Jadi kata Gombel itu berasal dari gerakan operasi militer Belanda. Nah, disingkat jadi Gombel. Jadi
masuk itu. Itu Mbak, emang serius itu. Iya, memang serius. Aku malah Dwarius. Enggak, emang gitu. Jadi kata gombel itu berasal dari itu bukan karena wewe gombel, walaupun di situ ada wewe gombelnya. Iya, itu kerajaan wewe gombel, teman-teman. Dan di situ juga ada salah satu bangunan fenomenal juga, tapi sekarang sudah rata. Yang namanya itu Sky Garden, teman-teman. Sky Garden, Iya. Terus di gombel itu sering terjadi kecelakaan juga ya. iya. Hal-hal Jika hal-hal yang tidak senonoh atau tidak senonoh. atau yang berbau-bau dengan mesum Tapi itu sama akan di tanjakan gombel itu sering jadi kecelakaan yang susah dinalar juga. iya. Tiba-tiba ada remblong. Kata masyarakat Semarang itu tanjakan itu sering disebut dengan apa? Jalan apa? Jalan darah. Jalan darah, ya benar jalan darah. Jalan darah, teman-teman. Jadi Dan gitu. sudah masuk di salah satu televisi swasta ya. Iya. Itu namanya Jejak Paranormal ya, di salah satu televisi swasta. Oke, dan tayangnya aku nggak nyebutkan kalau di ATV. Iya. Dan itu tuh di sekitar situ ada makam leluhur Tionghoa yang pertama kali datang di Semarang. Lah gitu, teman-teman. Siapa itu? Nggak tahu. Tit. Gitu. Oke, yang ketiga coy, apa? Yang ketiga, rumah Abraham Fleetman. Aku kali itu nggak tahu. Flitterman. 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 Oh, Flitterman. Flitterman. Itu kalau nggak salah orang Belanda juga ya. Iya, rumah Abraham Flitterman. Itu caranya apa? Aku nggak tahu kalau itu. Jadi kalau itu merupakan rumah tua bergaya arsitektur khas Belanda. Gitu, teman-teman. Sejarahnya itu dibangun tahun berapa coy? Itu dibangun tahun sejak Susana melahirkan. Oke, jadi rumah Abraham Flitterman. Itu pernah dibuat syuting sama Susana juga. Iya, Itu letaknya ada di daerah mana ya? Aku nggak tahu. di daerah Jalan Kiai Saleh Ya, di sekarang Semarang. masih terawat juga. Iya, masih terawat sekali, teman-teman. Oke, kali itu apa punya juga begitu valid yang Iya. kedua, Yang keempat, yang keempat. keempat. Mulai mabuk nih, teman-teman. Yang keempat ini adalah Gereja Katolik Santo Yusuf Gedangan. Mana itu? Gedangan itu daerah Jatingaleh, Papandayan, teman-teman. Itu Papandayan. Itu Papandayan. Itu Papandayan. Pudak Payung. Ya, daerah sana, teman-teman. Kenapa kok bisa dikatakan angker ini gimana? Karena dalam riwayat berdirinya gereja ini pernah suatu kali runtuh dan menyebabkan beberapa orang tewas tertimbun material bangunan. Bukan tertimbun akan masa lalu kan? Bukan, kalau itu sungguh berat, aku rasa. Itu sungguh berat, teman-teman. Kalau tertimbun masa lalu itu udah gak ada obatnya lah. Wah, itu. Dan warga sekitar itu seringkali dihantui oleh sosok pastor bule yang mengelilingi bangun gereja Aku ini. pernah dengar cerita itu katanya si suster apa siapa pendetanya itu Pastor. pastor itu Iya. ya apa pernah di penjaganya juga pernah Iya. diweruhi kalau bahasa Jawanya diweruhi. Diweruhi itu dilihati, teman-teman. Itu Iya. seorang pastor juga tanpa kepala Iya. katanya. Tapi Allah alam lah. aku nggak Iya. tahu. Itu menurut warga sekitar ya. menurut ada satu Itu juga sering terdengar suara lonceng gereja mengagetkan warga ketika berbunyi tiba-tiba tanpa ada satu pun yang bergerak. yang kelima Yang kelima, jeng. Yang kelima ini berbau-bau dengan Unman semut. Oke, itu pelatihan di kota nama Semarang. Apa tahu gak? Aku tahu Apa? para gunting. Marabunta, teman-teman. Yang menduduki posisi kelima adalah Marabunta. Jadi Marabunta ini gedungnya di setiap sisi kanan dan kirinya di pojokan itu ada semutnya merah. Semut Yang raksasa, ya semut rang. kalian bisa lihat tadi. Kalau di Jawa itu semut rang-rang ya. angkrang. Oh, angkrang. Angkrang itu bahasa Indonesia. Iya. Angkrang bahasa Jawa. Oh ya, wis pokoknya. Buat teman-teman yang penasaran dengan gedung itu bisa ke Kota Lama Semarang. Iya. Tapi sayangnya kok nggak kerawat juga ya. Enggak, ini masih dalam tahap renovasi. Ya, tetapi yang di sebelahnya itu memang sudah tidak terawat. Yang sebelahnya itu masih digunakan sebagai tempat pertunjukan ya sekarang. Jadi dulunya itu
bangunan bergaya arsitektur Belanda dengan 2 ekor semut merah marabunta di bagian atapnya. Jika kalian datang ke Marabunta, itu lihat di atasnya itu ada semut yang nangkring di atas atapnya. Oke, di situ juga ada mitosnya juga coy. Iya. Jadi mitosnya gini, pada suatu hari enggak, pada suatu hari apa ya? Ada di situ dijaga Iya. sosok penari balet Iya. asal Belanda. Iya. Dia itu sering menampakkan diri katanya. Iya, benar sekali. Jadi kalau teman-teman ke Marabunta itu kalian bisa lihat itu ada lukisannya wanita itu kan. Dulu Iya. masih ada Jadi wanitanya itu berbentuk kayak noni-noni Belanda gitu ya? orang Belanda. Oh, Belanda. Ya, penari balet itu. Tapi Oh. warga negaranya bukan Belanda. Bukan Belanda. Warga pribumi. Bukan. Kalau nggak salah itu sejarahnya Prancis atau Italia. Oh. Oke. Dan ini mitosnya lagi menurut pengakuan warga sekitar sering terlihat sosok wanita Belanda yang menari-nari dan menangis. Nah, berarti itu. Berarti itu. Iya. Wah, memang cukup serem teman-teman. Aku mulai merinding. Tapi lebih merinding lagi ketika melihat dia bergandengan dengan yang lain. Kita masuk yang ke-6, tapi ini mau disebut ke nggak ya? Merek dagangnya nggak ya? Kalau ini janganlah. Oke, di salah satu negeri SMA Ya, negeri gitu ya. salah satu SMA Negeri Semarang. Jadi posisi ke-6 ini ditempati oleh salah satu SMA negeri yang berada di Kota Semarang. Ini favorit juga. Ya. Jadi SMA ini cukup favorit banget teman-teman di Kota Semarang. Ini dikenal itu mempunyai terowongan yang langsung tembus ke Lawang Sewu ya. Desa-desanya seperti itu. Tapi Iya. emang waktu itu salah satu komunitas di Kota Semarang itu juga pernah membuktikan ternyata di bangunan tersebut, di sekolah tersebut ada terowongannya. Tapi ada 2 terowongan kalau nggak salah. Terowongan itu sudah dikunci. Iya. Bisa masuk lagi. Itu kononnya teman-teman, itu kononnya bisa langsung tembus ke Lawang Sewu yang menempati tempat paling angker nomor 1 di Kota Semarang. Dan ini itu kalau nggak salah ya SMA tersebut, sekolah tersebut ya, iya. itu dulu sempat digunakan rumah sakit darurat pada masanya kalau nggak salah, dan juga sempat dibuat tempat tahanan atau penjara atau Iya. Dan awalnya SMA ini bernama Hogger Burger School atau bisa disingkat dengan HBS teman-teman. Pada tahun 1939 sampai 1942. Sekolahan ini disebut apa tadi? dengan HBS itu aja. HBS, ya, Soalnya HBS. bahasa Belanda itu susah. Iya. Kemudian ketika pendudukan Jepang digunakan sebagai asrama sekolah pendidikan untuk tentara Jepang. Jadi sempat digunakan untuk asrama pendidikan tentara Jepang, teman-teman. Jadi gitu. Pada tahun 1942 sampai 1945 ketika Indonesia mulai merdeka. Ketika Indonesia mulai merdeka dan di sekolah tersebut sering terjadi penampakan juga sih. Tapi kita nggak usah terlalu bahas itulah, itu nanti malah jadi apa ya, ngomong. Menakutkan. Nah, kita kembali sama kita. Tetapi kalau kita menguak sedikit mistisnya, Sejarah aja yang dibuat lah. oh sejarah. Masalahnya bangunan tersebut masih aktif. Oh masih aktif. Geser aja ke masih nomor 7 Pak. Oh langsung bergeser. Oke, Ada langsung bangunan langsung bergeser ke nomor 7 karena tidak ingin mau apa ya? mau menselidiki. Oh iya itu. Dan langsung saja kita bergeser ke nomor 7 ditempati oleh gedung bekas pabrik gas yang berada di Masih kawasan Kota Lama ini, Pak. iya, itu apa? Di sekitar Kota Lama ya? Iya, Tepatnya ya dekat Kota Lama ya? Awalnya bangunan ini bernama Netherlands Indis Gas Mats Sapspit. Maskapai. Mats Gak apa-apa, ulang. Netherlands Indis Gas Mats Sapspit. Ada disingkat? Bisa enggak? Oh, enggak ada ya? Nggak ada. Ini terletak di Jalan Celopa, Pak. Oh ya, ini terletak di Jalan Sleko. Sleko. Sleko nomor 17 Kota Semarang. Dan bangunan ini masih berfungsi, Pak, sampai sekarang. Iya, jadi jika kalian yang berada di luar kota Semarang atau maupun
di kota-kota manapun yang kalian melihat tayangan ini, silahkan kalian jika berkunjung ke kota Semarang, jangan lupa kunjungi kota lama Semarang. Buang sisi gaibnya, ambil sisi sejarahnya untuk kita pelajari dan kita dalami sehingga kita mengenali budaya-budaya lokal dan bisa meneruskan ke anak cucu kita nantinya. Kita tambahin untuk tambahan, bukan pengurangan teman-teman. Tambahan aja. Iya. Di Semarang itu banyak sekali sih gedung-gedung yang sejarah. Iya. Contoh gedung punya salah satu di Kota Lama itu ada juga itu rumah istana Raja Buddha. Oh iya, Oh, iya. Ham itu juga Iya. terkenal agak horor itu juga ada di Kota Lama juga. Iya, jadi di Kota Lama itu dikatakan mistis, ya mistis, dikatakan bersejarah, ya bersejarah teman-teman. Makanya sekarang Kota Semarang itu dibentuk dan ditata untuk menjadi kota wisata dan kota budaya yang patut didatangi oleh para stadiwan, stadiwan dan pelajar-pelajar di luar Kota Semarang maupun di kota-kota lainnya. Nah, sejarah itu perlu dipelajari, perlu diingat. Tapi kalau mantan itu nggak perlu diingat. Wah, lah itu. Gitu. Oke. Tetapi ini ada sisi kekurangannya teman-teman. Jika tempat ini sedikit atau sering diguyur air hujan, sekitar tempat tersebut itu akan sering terjadi luapan. Luapan seperti air rob. Oh, itu karena mungkin dekat dengan pelabuhan. Iya, karena tempat itu dekat dengan pelabuhan Tanjung Mas, teman-teman. Begitu. Tapi kan sekarang sudah dibenahi, Pak. Iya, sekarang sudah digunakan. Lah, yang sangat menarik teman-teman. Tempat itu dekat dengan perlintasan kereta api. Perlintasan kereta api itu sering berkaitan dengan kecelakaan kereta api. Kecelakaan kereta api bisa orang yang terlindas kereta api sehingga tidak utuh anggota tubuhnya, dan menurut warga masyarakat sekitar, orang yang korban ini sering menghuni atau sering terlihat di dalam bangunan tersebut, teman-teman. Itu yang cukup mistis menurut warga sekitar tempat itu. Kenapa di lintasan kereta api sering terjadi kecelakaan kayak orang nyelonong? Oh iya, itu kenapa? Panggil nggak dengar. Itu Atau adakah setan budek? Iya, ada setan budek. Jadi Oh, berarti ada setan budek, teman-teman. setan budek itu Setannya pakai headset. jadi setan budek itu bentuknya biasanya itu mbah-mbah coy. Oh, mbah-mbah. Itu kupingnya nggak ada daun telinganya, langsung bolong. Oh, berarti seperti ayam. Iya. Dia nggak punya rambut tapi punya jenggot. Kalau setan itu kayak gitu. Oh, ya. Dan Ya, di ya. dunia itu kadang nggak ada, cuma dosep gitu. Itu setan budek. Oh. Itu memang banyak di kereta-kereta. Di daerah apa, di rel-rel kereta api seperti itu. Dan ada pertanyaan apa lagi? Eh, Kalau itu 7 tempat paling angker di Semarang, hanya itu teman-teman yang masuk kategori 7 tempat paling angker di kota ada Semarang. lagi. Run.